Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan mulai kuliah untuk mempersiapkan diri dalam kisi-kisi untuk ujian yang tanggal 8 sudah kita mulai. Jadi kepada mahasiswa hukum keluarga dan perikatan, kita akan membincangkan bahwa materi-materi yang akan kita ujikan minggu depan sesuai dengan hal-hal yang telah kita pelajari. Yang pertama, kita harus pahami bahwa hukum keluarga itu lahir karena adanya sebuah perkawinan. Maka tentu kita harus mempelajari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Oleh karena itu, syarat-syarat perkawinan, kemudian tujuan perkawinan, fungsi dari perkawinan, itu perlu kita pahami. Kemudian ada juga nanti di dalam undang-undang ini kita akan mempelajari tentang bagaimana perubahan Undang-Undang 174 ini menjadi undang-undang terbaru. Apa saja yang melatar belakangi perubahannya, terutama dengan perubahan usia pernikahan yang tadinya 16 tahun bagi perempuan, 19 tahun bagi laki-laki, sekarang disamakan usia itu menjadi 19 tahun. Hal ini yang melatar belakanginya apa? Kemudian kalau misalnya terjadi juga keinginan para mempelai yang belum sampai usia 19 tahun harus melakukan upaya dispensasi menikah. Nah, dispensasi menikah ini seperti apa syaratnya? Lalu berarti usianya belum sampai 19 tahun tapi dia ingin menikah juga. Bagaimana prosedur melakukan dispensasi menikah ini? Apakah boleh calon mempelai itu langsung mengajukan permohonan? Kemudian kemana dia mengajukan permohonan pernikahan itu? Nah, ini perlu dipahami di dalam undang-undang perkawinan. Kemudian akibat dari menikah, maka perlu juga Anda pelajari bagaimana akibat menikah itu adalah diawali dengan sebuah akad nikah, sebuah perjanjian. Akad itu sebuah perjanjian. Maka perlu dihubungkan dengan perjanjian yang dimaksud, perlu ada kesepakatan. Maka Anda harus pahami unsur-unsur perjanjian. Tetapi berbeda dengan perjanjian jual beli menurut KUH Perdata dengan perjanjian yang diatur dalam sebuah pernikahan. Apa bedanya? Ini perlu juga Anda uraikan nanti ketika menjawab ujian akhir semester. Lalu setelah sebuah perkawinan itu didahului dengan perkataan, kemudian sebuah pernikahan melalui prosedur Undang-Undang 174, maka di situ ada hubungan hukum antara para pihak. Suami berubah namanya jadi suami dari lajang,
kemudian istri juga berubah dari gadis. Perubahan ini menimbulkan konsekuensi tanggung jawab. Apa tanggung jawab sebagai suami, kemudian apa tanggung jawab dari seorang istri. Kemudian timbul keturunan, anak. Bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak? Bagaimana pula kewajiban orang tua, anak terhadap orang tua? Ini semua harus kita pahami dan diuraikan secara baik. Kemudian kalau misalnya perkawinan itu mengalami perceraian, bagaimana prosedur perceraian menurut hukum Islam? Kemudian juga apa akibat perceraian itu terhadap harta perkawinan? Lalu kalau timbul pembubaran perkawinan karena terjadinya kematian salah satu pihak, maka ahli waris siapa saja yang boleh mewarisi dan bagaimana pembagiannya harta warisan ini perlu juga Anda pahami. Lalu kemudian di dalam masyarakat terjadi juga perkawinan menurut adat. Ini Anda uraikan, masing-masing adat Anda berbeda-beda. Bagaimana aturan hukum adat perkawinan menurut adat masing-masing? Ini harus diuraikan. Apakah misalnya adat di mana Anda mematuhinya ada pantangan-pantangan atau yang dilarang di dalam sebuah pernikahan? Kemudian bagaimana prosedurnya? Seperti satu daerah dilarang menikah sesuku misalnya. Bagaimana perkembangannya? Ini menurut adat masing-masing juga dijelaskan. Dan tidak hanya tentang pernikahannya saja menurut adat, tetapi juga bagaimana jika meninggal atau bercerai, bagaimana menurut hukum adat. Lalu nanti Anda analisa juga antara hukum adat dengan undang-undang pernikahan itu bertentangan atau saling mendukung. Itu perlu Anda analisa nanti di dalam jawaban ujian akhir semester ini. Misalnya di dalam hukum adat, hak laki-laki suatu daerah itu lebih besar daripada perempuan. Sementara menurut hukum pernikahan bagaimana? Lalu hukum mana yang mau dipakai? Ini juga jika dipakai hukum adat, ini konsekuensinya. Jika dipakai hukum nasional, ini konsekuensinya. Anda uraikan nanti. Lalu bagaimana perkembangan teknologi di dalam sebuah pernikahan? Dengan meningkatnya teknologi, maka banyak perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sebuah pernikahan. Misalnya seseorang mendapatkan jodoh dengan mudah melalui medsos. Bagaimana menurut Anda ini? Apakah ini sebuah keberuntungan atau sebuah musibah? Karena banyak yang menggunakan pernikahan medsos juga berhasil dengan baik, damai, sejahtera, bahagia. Tapi ada juga yang menikah melalui medsos itu mengalami kekecewaan karena tidak diketahui dengan pasti masing-masing calon. Akhirnya kadang-kadang fotonya tidak sesuai, kemudian ketika ketemu akhirnya kecewa. Lalu ada juga di dalam
upaya mencari jodoh melalui medsos ini mengalami penipuan. Ini juga Anda uraikan. Dan terakhir mungkin juga Anda akan jelaskan bagaimana perkembangan perkawinan yang saat ini di pengadilan banyak mengalami angka perceraian. Setiap tahun angka perceraian masing-masing daerah itu meningkat. Misalnya di Kota Pekanbaru itu meningkat dari tahun ke tahun. Penyebabnya banyak, faktor ekonomi, kemudian ada juga faktor medsos, ada juga faktor adanya orang ketiga. Nah, ini Anda lakukan analisa bagaimana cara Anda menganalisa fenomena masyarakat yang seperti ini. Kemudian Anda sebagai sarjana hukum, saya minta Anda juga memberikan solusi argumentatif dengan cara berpikir seorang mahasiswa atau orang yang menggeluti ilmu hukum. Cara berpikir orang yang menguasai atau mendalami ilmu hukum itu berbeda dengan cara berpikir disiplin ilmu non-hukum. Cara berpikir orang hukum itu adalah bahwa menganalisa sebuah fenomena di masyarakat itu dengan 4 indikator. Yang pertama, dia akan menganalisa melalui aspek keadilan. Jadi bukan aspek undang-undangnya. Misalnya dalam undang-undang pernikahan disebutkan bahwa tujuan pernikahan itu adalah untuk mencapai keluarga yang bahagia, sejahtera, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Nah, ini normatif, tetapi ternyata di dalam lapangan banyak yang melakukan angka perceraian sangat tinggi di sebuah pengadilan. Nah, jadi Anda menganalisanya dengan 4 indikator. Pertama, aspek keadilan. Di mana letak keadilannya itu? Apakah sebuah perkawinan itu timbul perpecahan atau perselisihan atau perceraian karena ketidakadilan? Misalnya suami kemudian ditinggal karena istrinya bekerja, akhirnya suami mencari orang lain, atau suami sibuk di luar jarang pulang sehingga perempuan mencari orang lain, atau mungkin juga karena ketidakadilan belanja. Nah, ini juga menimbulkan, kalau analisa Anda adalah aspek keadilan. Yang kedua, cara berpikirnya itu adalah aspek manfaat. Baik manfaat secara sosial, yaitu bagaimana supaya hubungan antara suami dan istri ini berjalan dengan akrab, penuh saling menghormati, menghargai perbedaan budaya. Nah, ini Anda analisa. Kemudian juga aspek manfaatnya dari segi ekonomi. Bagaimana sebuah ekonomi dengan bersatunya suami dan istri menjalani hidup dari nol atau dari susah menjadi bahagia, kemudian menimbulkan anak keluarga karena sudah punya keturunan. Keturunan ini akhirnya maju dalam membangun kekerabatan, membangun budaya, membangun keperadaban. Ini Anda analisa. Yang ketiga, alat dari manfaatnya itu dari segi kontribusi sebuah fenomena masyarakat itu terhadap negara. Bagaimana kontribusi sebuah pernikahan yang aman, tidak cerai, terhadap negara, membangun tugas negara. Itu Anda hubungkan bahwa tugas negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, mensejahterakan bangsa, mencapai kesejahteraan umum.
Jadi ini Anda lakukan analisa bahwa tugas negara menjadi terwujud kalau misalnya sebuah pernikahan itu menjalani atau dijalani secara damai. Dan yang terakhir tentu alat analisa Anda adalah analisa yuridis. Nah, undang-undang, apakah undang-undang pernikahan ini sudah cocok dengan perkembangan zaman, karena sudah dibentuk tahun 1974, sekarang sudah tahun 2023, di mana calon pengantin laki-laki dan perempuan berbeda. Sekarang banyak calon pengantin laki-laki dan perempuan itu masuk kategori zaman milenial. Jadi apakah undang-undang ini masih relevan atau ada usulan Anda untuk perubahan? Misalnya masyarakat milenial sekarang menganggap simple, tidak perlu lagi lakukan perkawinan menurut pesta-pesta adat, apalagi dengan mahar yang tinggi. Satu daerah suami harus menyiapkan mahar yang lebih besar, sehingga kalau tidak punya mahar yang lebih besar, dia tidak bisa melakukan pernikahan. Sebagai generasi milenial, hal-hal ini memang menurut Anda bagaimana? Di undang-undang tidak diatur, tapi di masyarakat itu wajib, karena itu sebuah hukum adat. Nah, ini Anda analisa, apakah memang undang-undangnya harus kita ganti atau memang adatnya yang harus berubah. Kemudian kalau memang undang-undangnya diganti, bagaimana gantinya? Kalau misalnya adatnya harus berubah, bagaimana perubahannya? Jadi inilah yang mungkin harus Anda jawab sekitaran kisi-kisi untuk mempersiapkan materi-materi yang akan diujikan. Karena semuanya sudah kita pelajari, mudah-mudahan Anda bisa menjawabnya dengan benar dan semua lulus dengan baik. Saya terakhir pertemuan kita ini melalui Zoom, mengucapkan selamat ujian dan jaga, hormati, patuhi seluruh peraturan dalam ujian sehingga nanti tidak melanggar tata tertib ujian yang menimbulkan kerugian pada Anda sendiri. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.